여기까지 오는데 이틀이 걸립니다. 우리 모두 힘을 합쳐 싸우자! 싸우자! 다 죽여버리라세. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Daily Film dalam ulas alur cerita film yang berjudul 71 Into the Fire. Film ini diangkat berdasarkan kisah nyata yang terjadi pada masa Perang Korea. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Korea dibebaskan dari Jepang. Nah, pada waktu itu Korea terbagi menjadi dua kekuasaan, yaitu bagian utara di bawah pengaruh Uni Soviet dan bagian selatan oleh Amerika Serikat. Ideologi yang berbeda antara Amerika Serikat dan Uni Soviet menghasilkan perpecahan yang mengakibatkan pertumpahan darah di tanah Korea. Nah, film ini sendiri berfokus pada 71 tentara pelajar Korea Selatan yang baru direkrut, kemudian langsung diterjunkan ke medan perang. Padahal kala itu mereka sama sekali belum mendapatkan pelatihan militer. Mereka berjuang hingga tetes darah penghabisan demi mempertahankan wilayah yang bernama Pohang dari serangan ribuan tentara Korea Utara. Tapi sebelum lanjut, perlu saya ingatkan bahwa video ini full spoiler. Jadi sangat disarankan untuk menonton filmnya secara utuh agar mendapatkan pengalaman menonton film yang jauh lebih baik. Baiklah, langsung aja kita masuk ke alur cerita film 71 Into the Fire. ...25 Juni 1950 menandai awal Perang Korea. Ini merupakan konflik skala penuh pertama sejak Perang Dunia Kedua. Pada tanggal 8 Agustus di wilayah sekitar Pohang tampak pertempuran sengit antara Korea Selatan melawan 3 divisi infanteri pasukan Korea Utara. Selama 40 hari terakhir, pasukan Korea Selatan hanya bisa mundur dari pertempuran. Mereka terpojok karena serangan yang terus-menerus dilancarkan oleh pasukan Korea Utara. Dalam pertempuran tersebut, tampak seorang tentara yang bernama Oh Jang-bom yang diperintahkan oleh komandannya yang bernama Kang Sok-dae untuk mengantarkan amunisi ke atas atap untuk para tentara yang menggunakan senapan mesin. Oh Jang-bom segera mengantarkan amunisi tersebut, namun ketika dalam perjalanan dia terkena ledakan mortir yang tepat jatuh di sampingnya, yang membuat telinganya terluka akibat serpihan dan efek dentingan dari ledakan tersebut. Oh Jang-bom segera bangkit berdiri dan mengantarkan amunisi kepada para tentara yang berada di atas atap. Sesaat setelah dia kembali, tiba-tiba sebuah tembakan basoka menghantam para tentara yang berada di atas tadi. Melihat itu, Oh Jang-bom segera pergi menyelamatkan diri. Para tentara Korea Selatan semakin terdesak, lalu tampak salah satu tentara Korea Utara hampir menembak Oh Jang-bom. Namun dia diselamatkan oleh seorang tentara yang bernama Kim Jun-sop. Akan tetapi tiba-tiba Kim Jun-sop juga tertembak, dilanjutkan dengan tusukan bayonet dari tentara Korea Utara tersebut. Oh Jang-bom yang melihat itu segera mengokang senapannya, namun sayangnya peluru senapannya habis. Dia lalu mengambil peluru yang ada di sakunya, namun karena panik beberapa peluru malah terjatuh. Hingga akhirnya salah satu prajurit menembak tentara Korea Utara tersebut. Melihat Kim Jun-sop yang sudah sekarat, Oh Jang-bom lalu membawanya pergi, hingga berhasil menaikkannya ke dalam mobil. Dari pertempuran tersebut, hanya sedikit tentara Korea Selatan yang selamat. Untuk menahan laju pasukan Korea Utara, Komandan Kang memerintahkan pasukannya meledakkan jembatan Nakdong. Sementara itu, Oh Jang-bom tiba di camp medis. Dia segera membawa Kim Jun-sop untuk diobati. Namun sayangnya lukanya terlalu parah yang membuatnya tewas saat itu juga. Oh Jang-bom hanya bisa terdiam dan tampak di raut wajahnya rasa kecewa dan bersalah bercampur aduk. Tidak lama setelah itu, ada seorang perawat medis menghampiri Oh Jang-bom. Dia melihat luka di telinga dan tangannya, dan segera membawa Oh Jang-bom ke sebuah ruangan untuk diobati sambil mengajaknya berbincang. Namun, Oh Jang-bom yang masih trauma hanya diam saja.
Di sisi lain, Komandan Kang pergi menemui atasannya di markas. Di sana dia marah karena tidak diberi pasukan dukungan dan bantuan artileri. Namun atasannya mengatakan bahwa tidak ada lagi sisa pasukan pendukung dan 4 unit pasukan artileri juga sudah hancur. Kemudian, scene berpindah di sebuah wilayah yang bernama Pohang, di sebuah sekolah yang dijadikan markas untuk para tentara yang baru direkrut. Di sana tampak beberapa pelajar yang diturunkan dari truk. Mereka dengan total 71 orang kemudian dikumpulkan untuk diberikan arahan. Namun tanpa banyak arahan yang disampaikan, Komandan Kang segera memerintahkan bawahannya untuk segera memberi mereka senapan dan masing-masing 250 butir peluru. Bawahannya terkejut mendengarnya, karena para pelajar ini belum sama sekali mendapatkan pelatihan dasar militer. Tapi tentu saja dia tidak bisa melawan perintah komandannya dan segera membagikan senapan dan peluru kepada seluruh pelajar itu. Para tentara pelajar ini diberi nama pasukan HDB yang dibagi menjadi 2 kelompok dan secara langsung Komandan Kang menunjuk Ojang Bom yang menjadi komandan pasukan, karena sebelumnya dia pernah ikut berperang. Dia juga mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang mereka miliki daerah Pohang relatif aman. Benarkah aman? Mari kita lanjut. Setelah itu, Komandan Kang kembali ke Nakdong untuk menjalankan misi utamanya di sana. Namun sebelum pergi, dia memberitahu Ojang Bom bahwa dia sepenuhnya bertanggung jawab atas seluruh pasukannya. Ojang Bom sempat ragu dengan tugas yang diberikan, namun Komandan Kang meyakinkan agar dia percaya diri dengan kemampuannya. Dia juga memberikan jam tangannya sambil mengatakan, "Pimpin dengan hatimu. Jika kamu memiliki hati yang murni dan niat baik, semua orang akan mengikutimu." Setelah itu, dia pergi meninggalkan para tentara pelajar. Sementara itu, di sisi lain terlihat tentara Korea Utara dalam jumlah yang sangat banyak yang dipimpin oleh seorang komandan yang bernama Park berada di seberang sungai Nakdong yang jembatannya sudah terputus. Dia segera memerintahkan pasukannya untuk berenang menyeberangi sungai tersebut. Kembali ke tentara pelajar, tampak Ojang Bom sedang memberikan instruksi kepada mereka. Tapi bukannya mendengar, mereka malah mengacuhkan. Bahkan seorang pelajar yang bernama Kapjo dan 2 orang temannya secara terang-terangan membantah perintahnya. Salah satu teman Ojang Bom mengatakan bahwa dia harus mendengarkan perintah Ojang Bom, karena perintah ini juga berasal dari Komandan Kang. Namun tetap saja Kapjo tidak mendengarkannya. Setelah itu mereka dilatih menggunakan senapan dan menembak, karena mereka baru pertama kali memegang senjata. Mereka kemudian disuruh menembak panci yang dijadikan objek sasaran. Sayangnya, dari puluhan tembakan yang dilepaskan, tidak satupun peluru yang berhasil mengenai panci tersebut. Setelah latihan selesai, Kapjo dan kedua temannya kembali berulah. Tampak mereka bertiga sedang berada di gudang makanan. Di sana mereka bercanda dan saling mengejek satu sama lain. Salah satu temannya juga mengatakan seharusnya Kapjo yang menjadi komandan karena dia dianggap lebih pantas. Lalu salah satu temannya mendapati sebuah granat di balik tumpukan makanan. Granat itu kemudian direbut oleh temannya yang bertubuh tambun sambil menakut-nakuti temannya tadi. Karena dia tidak tahu apa-apa, dengan bodohnya malah menarik pin granat tersebut. Dan 터진다 이 새끼야! makanan dalam gudang tersebut hancur dan hanya menyisakan sedikit saja. Tentu saja Ojang Bom sangat marah atas kecerobohan mereka. Sebagai gantinya, Kapjo lalu mengajak kedua temannya untuk mencari makanan. Namun dia dilarang karena itu sangat berbahaya. Singkat cerita, malam pun tiba. Tampak para tentara Korea Utara sudah berhasil menyeberangi sungai dan ternyata mereka bergerak menuju Pohang. Sementara itu di gedung sekolah, tampak Ojang Bom sedang menuliskan surat untuk ibunya. Dalam suratnya itu, dia menuliskan tentang hari-hari yang sudah dia alami selama menjadi tentara. Dia juga menuliskan tentang para pelajar yang dipimpinnya saat ini. Tidak lama kemudian, tiba-tiba seorang tentara pelajar yang berjaga datang dan memberitahukan bahwa ada tentara Korea Utara yang bergerak ke arah mereka. Dengan segera mereka menuju ke depan dan benar saja tampak beberapa tentara Korea Utara yang sepertinya sedang berpatroli. Ketika sudah sangat dekat, mereka langsung menembaki para tentara Korea Utara tersebut hingga semuanya tewas.
Mereka beruntung karena malam itu mereka semua masih selamat. Malam berganti pagi, Ojang Bom mengajak para tentara pelajar pergi menuju pos penjagaan yang berada tidak jauh dari sekolah. Di sana mereka menemukan beberapa mortir dan granat. Ojang Bom segera memerintahkan mereka untuk membawanya. Nah, di sini Kapjo dan kedua temannya kembali berulah. Mereka bertiga merokok dan itu bisa membuat tentara Korea Utara mengetahui keberadaan mereka lewat bau asap rokok. Teman Ojang Bom lalu memarahinya, namun tentu saja dia tidak mendengarkan. Melihat itu Ojang Bom datang dan langsung mengambil rokok Kapjo. Dan benar saja tampak seorang tentara Korea Utara sedang membidik mereka, lalu melepaskan tembakan dan mengenai salah satu tentara pelajar. Mereka yang terkejut lalu tiarap menghindari tembakan yang mereka tidak tahu dari mana arahnya. Namun si Tambun, salah satu teman Kapjo, masih berdiri kebingungan dan tentu saja menjadi sasaran empuk tentara Korea Utara tersebut. Melihat temannya tewas, Kapjo lalu mengejar tentara Korea Utara tersebut, disusul Ojang Bom dan tentara pelajar yang lainnya. Mereka terus mengejar hingga sampai di padang ilalang, dan ternyata di sana tampak beberapa tentara Korea Utara sudah menunggu kedatangan mereka dan pertempuran sengit pun terjadi. Tentara pelajar terus ditembaki hingga satu persatu dari mereka tewas. Mereka berusaha bangkit dan membalas tembakan, hingga perlahan berhasil menembaki satu persatu tentara Korea Utara hingga semuanya tewas. Setelah pertempuran itu terlihat Kapjo sedang menggali kubur untuk si Tambun temannya yang telah tewas tadi. Dia tampak sangat sedih karena telah kehilangan teman baiknya itu. Akibat serangan itu sebanyak 16 tentara pelajar tewas dan 5 lainnya mengalami luka. Mereka kemudian segera menghubungi Komandan Kang dan memberitahukan bahwa mereka sudah 2 kali diserang. Namun ternyata Komandan Kang sedang bertempur di Nakdong. Di sana juga sedang terjadi pertempuran besar. Dia lalu menyuruh mereka untuk bertahan dan dalam 2 jam dia akan segera mengirimkan bantuan. Komandan Kang lalu memberitahu atasannya bahwa Pohang diserang oleh 5 divisi pasukan Korea Utara. Namun sayangnya komandannya mengatakan tidak ada pasukan yang bisa dikirim karena memang mereka sedang memfokuskan pasukannya di Nakdong. Komandan Kang lalu meminta izin untuk pergi membantu para tentara pelajar di Pohang. Mendengar itu, komandannya berpikir kembali lalu mengajaknya menemui komandan tentara Amerika yang menjadi sekutu mereka. Dia meminta pasukan bantuan, namun komandan tentara Amerika mengatakan bahwa dia bahkan kekurangan pasukan di garis depan. Komandan tentara Amerika kemudian berpikir kembali. Setelah itu dia lalu mengajak mereka keluar. Dia kemudian menunjukkan bazooka super penghancur tank terbaru dan menyerahkannya kepada Komandan Kang. Tanpa menunggu lama, Komandan Kang dengan pasukannya segera pergi menuju Pohang. Di Pohang ternyata salah satu tentara pelajar berhasil tertangkap oleh tentara Korea Utara. Dia lalu dibawa ke markas, disiksa dan diinterogasi oleh Komandan Park. Setelahnya dia dibawa untuk dikembalikan kepada para tentara pelajar dan diantar langsung oleh Komandan Park. Sesampainya di sana dia langsung menyerahkan tentara pelajar tersebut. Komandan Park kemudian menawarkan perdamaian kepada Ojang Bom selaku komandan tentara pelajar. Dia menyuruh mereka menyerah dengan mengibarkan bendera putih jika mereka tidak mau diserang. Mereka juga diberi waktu hingga jam 12 siang untuk mengambil keputusan. Setelah itu, Kapjo lalu menghajar tentara pelajar yang tertangkap tadi hingga babak belur. Melihat itu, Ojang Bom lalu menghentikannya. Dan tentunya Kapjo tak terima sehingga mereka berdua pun terlibat baku hantam. 지금은 조용히 혼자 가라! 이거 반짝스가 죽는 게 그렇게 두렵나?
Perkelahian mereka terhenti setelah seorang tentara pelajar menembak mati temannya yang sudah sekarat atas permintaan temannya itu sendiri, dan sambil menangis dia kembali berjaga. Sementara para tentara yang lain hanya bisa terdiam melihatnya. Kapjo lalu mengajak para tentara pelajar untuk pergi meninggalkan Pohang, karena menurutnya tidak mungkin bagi mereka untuk menghadapi ribuan tentara Korea Utara dengan persenjataan lengkap. Setelah itu, dia kemudian pergi. Di sisi lain, tentara Korea Utara sudah berkumpul dan bersiap menunggu perintah untuk menyerang. Sempat terjadi perdebatan antara Komandan Park dan komandan bawahannya karena pasukannya belum juga diperintahkan untuk menyerang. Dan memang selama ini pergerakan pasukan Korea Utara di bawah pimpinan Komandan Park tidak sesuai dengan perintah atasan pusat dan hanya mengikuti inisiatifnya sendiri. Tentu saja itu membuat komandan bawahannya merasa apa yang dilakukannya tidaklah benar. Bosan dengan ocehannya, Komandan Park lalu mengacungkan pistolnya dan mengancam akan mengirimnya pulang menjadi mayat jika berani melawan perintahnya. Kembali ke tentara pelajar, ternyata mereka tidak pergi dan memilih untuk bertempur menghadapi ribuan tentara Korea Utara. Mereka kemudian membongkar gudang dan menemukan beberapa persenjataan. Mereka juga membuat peledak dan ranjau granat. Sementara itu, Komandan Park menyuruh pasukannya maju 1 km untuk bersiap melakukan serangan jika tentara pelajar tak kunjung menyerah. Tentara pelajar dengan alat seadanya membuat perlindungan dan memasang ranjau. Setelah semuanya siap, mereka berkumpul dan pada momen terakhir ini mereka saling berbincang dan sedikit membuat candaan berbau perpisahan. Mendekati detik-detik pertempuran, Ojang Bom menyemangati para tentara pelajar dan mengobarkan semangat perang. Di sisi lain, Kapjo dan temannya yang melarikan diri bertemu tentara Korea Utara yang sedang mendorong truk karena terjebak macet. Dengan segera mereka berdua membantu tentara Korea Utara tersebut, yang ternyata di dalam truk itu isinya senjata dan amunisi. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya berhasil mendorong truk tersebut. Kembali ke tentara pelajar, mereka tampak sudah siap bertempur dengan segala risiko yang akan terjadi. Ojang Bom lalu memerintahkan untuk menembakkan mortir. Namun, hal konyol kembali terjadi. Karena mereka baru pertama kali menggunakan mortir, alhasil peluru mortir tersebut justru hampir mengenai mereka sendiri. 쏴라. 이라노 하란 대로 했는데 파트가 알아봐라. 하란 대로 했는데 보가 안 나갑니다. 뻐꾸기 둥지 날아오버 발로 차란다. 잡라. 씨. Mereka kembali menembakkan mortir dan kali ini berhasil mengenai pasukan Korea Utara yang berada paling depan. Melihat itu, Komandan Park menjadi sangat marah dan segera memerintahkan pasukannya melakukan serangan. 모조리 찢어 죽여버리겠어. 전쟁의 선봉, 칠령령. Untuk menghadapi serangan tersebut, tentara pelajar dibagi menjadi 2 peleton, satu berada di luar dan satunya lagi di dalam gedung. Pasukan Korea Utara semakin dekat, dan ketika tepat berada di depan mereka, salah satu tentara pelajar lalu meledakkan ranjau yang sudah disiapkan, dan berhasil membuat banyak tentara Korea Utara tewas seketika. Kemudian disusul dengan tembakan dari peleton 1 yang berada di luar. Setelah peleton 1 selesai menembak dan harus mengisi ulang senjata, peleton 2 kemudian memberikan tembakan perlindungan, dan begitu seterusnya. Pertempuran terus berlangsung dengan begitu sengit. Pasukan Korea Utara terus melancarkan serangan, bahkan mereka dibantu dengan pasukan tank. Satu persatu tentara pelajar mulai tewas. Peleton 1 yang berada di luar semakin terdesak, lalu kemudian mencoba masuk ke dalam gedung sambil terus dihujani tembakan. Lalu tiba-tiba datang Kapjo dan temannya menggunakan mobil sambil menembaki tentara Korea Utara dengan senapan mesin. Ternyata dia membantu tentara Korea Utara sebelumnya hanya untuk mengambil persenjataan mereka. Ketika sedang turun dari mobil, Kapjo sempat tertembak di kakinya, dan segera dia menyuruh para tentara yang lain untuk mengambil amunisi dan senjata di dalam mobil. Pertempuran yang tidak imbang dan dengan senjata seadanya membuat mereka hanya bisa bertahan di dalam gedung. Lalu tampak salah satu tentara pelajar mengorbankan dirinya untuk meledakkan salah satu tank.
Namun itu belum cukup untuk menghentikan tentara Korea Utara yang masih terus melancarkan serangan. Tentara Korea Utara mulai memasuki gedung dan satu demi satu para tentara pelajar pun tewas tertembak. Ojang Bom dan Kap Jo kemudian pergi ke atas atap karena di sana terdapat senapan mesin. Beberapa tentara pelajar yang lain rela mengorbankan nyawanya untuk melindungi mereka berdua agar sampai ke atas atap. Komandan Park dan pasukannya terus memasuki gedung dan menembak semua tentara pelajar hingga hanya tersisa Ojang Bom dan Kap Jo yang masih bertahan. 니는 오늘은 씨발 Bersamaan dengan itu, Komandan Kang dan pasukannya akhirnya tiba dan segera memberikan bantuan dengan menghancurkan tank Korea Utara menggunakan bazooka super dari Amerika. Di atas atap, mereka berdua terus bertempur hingga satu persatu peluru mulai menghujami tubuh mereka. Hingga akhirnya mereka berdua pun tak lagi berdaya. Komandan Park yang sudah berada di atas atap langsung menembak Kap Jo dengan rentetan tembakan yang membuatnya tewas saat itu juga. Ojang Bom yang terluka parah hanya bisa terdiam, namun dengan perlahan dia mengisi peluru senapannya. Dan ketika Komandan Park hendak melepas tembakan, dia juga menembakkan senapannya tepat mengenai dadanya. Lalu dari belakang, Komandan Kang datang menembak Komandan Park dengan beberapa tembakan yang membuatnya tewas seketika. Komandan Kang lalu memeluk Ojang Bom yang sudah sekarat dan tidak lama setelah itu dia juga menghembuskan napas terakhirnya. Dan film pun selesai.